Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, kesempatan, dan tentunya waktu, sehingga kita bersama bisa berkumpul di siang ini dengan keadaan sebaik-baiknya, insya Allah ya ibu-ibu. Kemudian kedua yaitu sholawat serta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk bagi kita dari umat terdahulu sampai umat yang tersekarang. Kemudian kami ucapkan dulu terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini di acara ngaos, ngaji on the Zoom ya Bu, ngaji on the Zoom sesuai dengan background kita yang bersama-sama. Terima kasih atas kesempatannya Bu dan waktunya untuk siang hari ini. Nah nanti pada siang hari ini kita bersama-sama akan bersama-sama ngaos. Jadi kita ngaji on the Zoom yang nanti akan dijelaskan setelah acara, setelah pemateri dari Ibu Diana disampaikan. Nah, kemudian kami aturkan juga selamat datang kepada Ustazah Diana yang sudah hadir di sini bareng-bareng kita. Hatur nuhun ya Ibu, sudah kembali lagi ke sini kita bersama-sama dengan kita. Mohon maaf kita sering mengganggu. Dan mungkin tidak usah berlama-lama lagi, ibu-ibu semuanya, untuk mengawali acara ngaos pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah kesejukan hati tentunya ibu-ibu semua pada siang hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teteh Widi. Maka dari itu, untuk Teteh Widi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surat Ar-Ra'd mulai dari 28 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Teteh Widi yang sudah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan bersama, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ibu-ibu semua, ini sedikit memberikan informasi bahwa ngaji on the Zoom itu merupakan serangkaian acara yang dibuat oleh panitia kajian Super Odo Telu. Nah, menjelang nanti di tanggal 15, insya Allah kita akan ada kajian Super Odo Telu di akhir tahun ya ibu-ibu ya. Nanti, jadi dari acara ngaus ini, nanti ibaratin goal di akhir kajian terakhir kita di tahun ini itu di tanggal 15 Oktober 2021 yang akan diadakan sekitar 2 minggu lagi ibu-ibu ya, hari Jumat dengan hari yang sama. Insya Allah nanti saya spoiler sebentar, nanti pembicaranya adalah Teh Nini dari Teh Nini yang di Yayasan Mutmainah. Nah, insya Allah nanti kita akan bersama Teh Nini. Mungkin sedikit informasi itu yang bisa kami sampaikan. Nah, nanti untuk lebih detailnya untuk kaos akan disampaikan oleh Mbak Tari setelah pemateri. Maka tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan share ilmu lagi bersama Ustazah Diana. Maka dari itu kepada Ustazah Diana kami persilahkan.
Tes suara dulu ya. Suara Ibu terdengar tidak, Mbak? Wah, Masya Allah Bu, aman. Jelas. Lancar sekali. Baik. Ya. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wa wafa. Alhamdulillah pada siang hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ibu-ibu dosen dan tenaga pendidik serta karyawati. Iya, karyawati Bu. Karyawati. Ya, karyawati semua dan dosennya, insya Allah ya. Ini kalau bersama ibu-ibu dosen ini, saya kalah amal jariah nih, Mbak Ayusa. Soalnya kalau ibu-ibu dosen itu kan ketika ilmunya bermanfaat, maka dan diamalkan oleh mahasiswa-mahasiswinya, maka semua amalan mahasiswa-mahasiswinya untuk ibu dosen ya, tanpa mengulangi pahala mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Jadi saya sudah kalah nih, sudah KO dengan ibu-ibu dosen dari sisi pahalanya ya, Masya Allah. Baik, sebagaimana yang diminta oleh panitia, karena ibu-ibu berarti Bu Nitia nih Mbak Ayusa. Tadi apanya judulnya teh? Sebentar. Ngangos. Ya betul, ngaos ya. Temanya meraih keutamaan khatam Al-Quran. Ya, insya Allah. Karena judulnya Odoj, One Day, One Juice. Walaupun ada mungkin di grup lain itu Owoj ya, One Week, One Juice. Nah ini Masya Allah, kalau ibu-ibu dosen itu dalam segala aktivitasnya, kesibukannya, masih menyempatkan untuk one juice gitu ya. Jadi lebih sudah beberapa langkah lebih maju dari yang Owoj gitu ya. Tidak dibalik Owojnya tidak jadi Jowo gitu ya. Jadi Owoj ini Odoj, alhamdulillah. Walaupun nanti ada yang Odalf. Kalau Odalf itu yang ibu tahu itu one day, one half. Jadi mereka mungkin targetnya setengah ya, dalam 1 bulan itu setengah juz, tapi itu juga sudah sebuah prestasi kebaikan. Jadi ini ibu-ibu dan ibu-ibu dosen dan tenaga pendidik, karyawati semua, Masya Allah, dengan segala kesibukannya masih menyempatkan diri untuk fastabiqul khairat dan sudah menduduki satu posisi yang ini memang yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ya, target 1 bulan 1 juz gitu ya, Masya Allah. Baik, boleh next. Ya, di sini ada satu buah hadis dari Ibnu Abbas ya. Ibu bisa membacanya insya Allah ya. An Ibnu Abbas, qala, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah. Ahabbu itu berarti yang lebih dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, al-halu al-murtahal. Qala wa mal halu al-murtahal. Rasulullah menjawabnya dengan al-hal wal murtahal. Orang itu bertanya lagi, apa itu yang disebut hal murtahal ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahan. Jadi Rasulullah menyebutkan yaitu setiap orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap selesai ia akan mengulanginya lagi dari awal. Jadi ibu-ibu dan calon ibu semua, ibu dosen dan tenaga pendidik, insya Allah bahwa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah di sini, di riwayat Tirmizi ini, ternyata hal-hal murtahal ini tidak mengenal waktu gitu ya. Tidak hanya di Ramadan saja, atau tidak hanya di hari-hari besar umat Islam, seperti Zulhijjah misalkan ya, atau Muharram saja. Tidak, ternyata Rasulullah menyebutkan hal-hal al-murtahal. Setiap selesai, dari awal hingga akhir, kembali lagi menjalaninya. Ya. Jadi insya Allah kita berniat yang disebut target tilawahnya
memang dari awal hingga akhir, lalu kembali lagi. Ya, enggak dilanjutkan Teh. Nah, ini karena judulnya Odoj, bukan Owoj ya, jadi Ibu menukilnya hadis dari Abdullah bin Amr. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya, hatamkan dalam 1 bulan. Qultu inni ajidu quwwatan. Rasulullah, saya lebih kuat dari sebulan. Maksudnya, saya minta, boleh nggak minta waktu yang lebih simpel lagi. Ini saya sambil dengerin pengajian ya. Pengajiannya Dan Rasulullah mengatakan, faqra'hu. Bacalah, boleh, bacalah. Fi sab'in wala tazid ala dzalik. Jadi Rasulullah menyebutkan kepada sang penanya bahwa boleh membaca kurang dari 1 bulan, tapi tidak boleh kurang dari 1 pekan, berarti sab'in ya, dalam 7 hari. Kalau dalam 7 hari berarti 1 harinya 5 juz berarti ya. Di beberapa hadis yang lain yang lebih panjang ada disebutkan sampai beberapa tahap ya. Ada yang 1 bulan, 25 hari, 15 hari, 10 hari, kemudian yang terakhir itu 3 hari. Nah, di sini kalau di hadis ini disebutkannya fi syahrin. Target khatamannya adalah 1 bulan. Jadi bila kurang dari 1 bulan dikhawatirkan nanti bacaannya tergesa-gesa ya, seperti itu. Enggak, dilanjutkan Teteh. Nah, kita melangkah ke surat Al-An'am ayat 160. Ibu-ibu yang masih awas matanya mungkin bisa membaca ya. Saya agak susah di matanya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanah. Siapa di antara kita yang datang dengan 1 amal kebaikan, falahu asyru amsalihha. Maka bagi orang tersebut Allah memberikan balasan 10. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10. Wa man jaa'a bisayyi'ah. Tapi siapa yang mengerjakan 1 amal keburukan, fala yujza. Allah tidak membalasnya. Illa mislah, kecuali yang semisal, artinya yang setimpal. Kalau 1 dibalas 1, kalau 2 dibalas 2, seperti itu. Wa hum la yuzlamun. Dan Allah tidak menzalimi manusia. Membalas kebaikan dengan 10 kebaikan, membalas keburukan dengan 1 keburukan, itu adalah bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini untuk amal yang lain, tidak Al-Quran? Semua amal, termasuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran salah satunya termasuk dalam amal kebaikan ya Ibu. Jadi Ibu tenang. Kalau berbuat kebaikan, balasannya 10. Kalau 1 kejahatan dibalas 1. Kemudian di riwayat Tirmizi, man qara'a. Jadi ini Bu Diana coba kumpulkan ayat dan hadis tentang membaca Al-Quran ya. Qara'a yaqra'u qira'ah. Jadi baru membaca, belum talayatlu tilawah, belum sampai ke menelaah makna, membaca tafsir, mentadaburinya belum. Ini masih qira'ah. Karena Odoj itu identiknya dengan qira'ah ya, one day, one juz membaca. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya kebaikan, sama yang diingatkan dengan ayat tadi ya di surat Al-An'am. Wal hasanah bi asyri amsalihha. 1 kebaikan pun sama. Allah balas dengan 10. Kemudian masih dirinci. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf itu. Tapi walakin alif harfun. Alif itu 1 huruf, lam harfun,
mim harfun. Jadi alif lam mim ada 3 huruf, berarti ketika kita sudah membaca alif lam mim, maka saat itu kita membacanya mendapatkan 30 kebaikan. Membaca baru membaca. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini tentang infak. Tentang infak fisabilillah, infak di jalan Allah. Walaupun ayatnya tentang infak, ketika berlaku dalam kaidah usul fikih, kaidah tafsir, al-ibratu li umumil lafzi, bahwa hikmah dan pelajaran dari satu ayat itu melihat keumuman lafaz. Jadi walaupun ayat ini tentang infak di jalan Allah, tapi berlaku untuk setiap kebaikan apapun. Ya. Lebih khusus sabab, bukan karena khususnya sebab, kan sebabnya tadi tentang infak, maka maka untuk infak aja Bu Diana, tidak berlaku untuk kebaikan yang lain. Berlaku untuk kebaikan yang lain, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, qiraah. Apa ayatnya? Ibu insya Allah juga sudah sering membaca ya ayat ini. Bahkan mungkin menjadi ikon untuk sedekah ya, untuk sedekah maliyah biasanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya fisabilillah di jalan Allah, kama salihabbah, seperti satu butir biji ya. Anbatat sab'a sanabil. Satu butir itu menumbuhkan 7 tangkai gitu ya. Jadi 1 dibalas 7. Kemudian fikuli sunbulihi mi'atu hambah. Dari setiap tangkainya Allah tumbuhkan 100. Jadi kalau tadi 7 berarti 700. Minimal ketika Ibu membaca satu huruf. Masya Allah. Berarti Ibu sudah mendapatkan 700. Kalau melihat ayat yang ini. Gitu. Jadi kalau kita berhitung dalam beramal, berhitung terus gitu ya, maka Allah juga akan mencukupi kita dengan sesuai dengan hitungan kita. Seperti itu. Jangan hariwang ibu-ibu ya, jangan khawatir. Tadi dibalas 10, ternyata 1 sekarang di ayat ini dibalas dengan 700 gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan hadis riwayat Muslim. Ini dari ibu kita Sayyidah Aisyah. Beliau menyebutkan dari Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'al kiram ma'as safaratil kiramil bararah, bahwa orang yang mahir, orang yang lancar membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta gitu ya. Bacanya juga yatata'ta gitu ya. Berlipat mungkin ya, susah, berat gitu. Wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Dan kesulitan ketika membaca, maka Allah memberikan 2 pahala. Jadi ternyata pahala orang yang sulit membaca Al-Quran itu lebih banyak dibanding yang lancar. Ya udah kalau gitu mah nggak dilancarin Bu Diana biar pahalanya banyak. Tidak seperti itu juga. Insya Allah. Enggak dilanjutkan teh. Nah ini ya. Nah ini kalau melihat ilmu nahwu, ilmu sorof. Kalau bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof. Kemudian ilmu balagoh. Satunya lagi ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu yang mempelajari tentang syair ya, tentang syair. Itu rimanya betul atau salah gitu. Nah, di ilmu arud ini, tadi kan kita membaca alif lam mim ya, Ibu ya. Alif lam mim. Alif itu tulisannya seperti itu, Ibu-ibu, kalau Ibu-ibu bisa lihat. Ada hamzah, ada lam, ada fa gitu ya. Nah, hamzahnya itu kan ada hurufnya, ada huruf hamzah. Nah, kalau di bahasa Arab kan, hamzah itu ya tadi seperti itu, ada ha, ada mim, ada zai, ada ta. Jadi yang satu huruf dibalas 10 itu, kalau dipecah di ilmu arud, itu jadi 30, Bu. Baru alif doang, Bu. Insya Allah ya. Baru alif aja, itu sudah 30. Dan ternyata dari hamzahnya aja, itu sudah 40, Bu. Nah, Ibu mengalihkan lagi. Dari 10 jadi 30. Dari 30 jadi 40 untuk satu hurufnya ya. Dari hamzah, ha, nah itu ada huruf ha ya. Nah,
Haknya itu kalau dipecah, hamzahnya itu kalau dipecah itu ha dan alif digabung, ha gitu ya. Mimnya kalau dipecah menjadi mim, iya, mim. Zai-nya kalau dipecah menjadi zai dan alif. Belum taknya. Itu terus aja, terus seperti itu. Nah, Ibu kalau berhitung, ternyata membaca Al-Quran itu, Masya Allah, gitu. Ngabrudul, Bu, pahalanya. Banyak sekali. Berlipat, gitu. Ini baru hamzah, Bu. Nah, itu baru alif yang itu. Belum lamnya. Lam itu kalau dipecah, dia jadi lam, alif, mim. Lamnya kalau dipecah lagi. Kalau dipecah ke bawahnya lagi, jadi lam, alif, mim lagi ya. La itu, la dan alif, la. Alifnya kalau dipecah sama seperti yang tadi. Alif gitu. Mimnya jadi mim, ya mim. Terus seperti itu, terus ke bawahnya. Fa itu kalau dipecah jadi fa dan alif. Itu baru alif. Belum lamnya. Nah, ini lamnya yang kedua ya. Lam. Lam itu terdiri dari lam, alif, dan mim. Lam, alif, dan mim itu ya tadi kalau dipecah, lam itu jadi seperti itu, Bu, tulisan Arabnya. Lam, alif, mim. Nah, itu. Alifnya jadi alif gitu ya. Beda kalau dengan hamzah tadi, seperti itu. Kalau ini alif. Lam, karena dia pemanjang. Mim. Mim itu kalau dipecah, mim, iya, mim. Jadi kalau Ibu membaca to, sin, mim, itu memang 3 huruf. To, sin, mim. Tapi to-nya itu kalau dipecah, dia to dan alif. Sin-nya kalau dipecah, dia sin, ya, nun. Mim-nya kalau dipecah, mim, ya, mim. Itu baru 3 huruf itu sudah sangat banyak Ibu membacanya. Ya udah, Bu Diana cukup segitu aja, tosin mim aja, terus ya diulang tosin mim. Tidak juga ya, Bu. Karena nanti kalau tosin mim saja tidak sempurna bacaannya. Lanjutkan, teruskan sampai selesai satu surat, lanjut lagi. Seperti yang tadi, al-hal, al-murtahal. Jadi jangan hariwang Ibu-ibu. Kalau masalah pahala Ibu menghitung-hitung terus itu ya. Ini baru huruf mutasyabihat, Bu. Belum huruf-huruf yang nanti digabung dalam sebuah kalimat. Itu sudah banyak sekali. Tidak 30 ternyata ya, kalau di hadisnya tadi sebutkan 30, ternyata kalau pakai ilmu arud tadi jadi pecah dan sangat banyak. Sangat banyak. Next teh. Nah, ini di ayatnya ya Bu ya, ayat yang sering kita baca yang tadi ya. 1 butir menjadi 7 tangkai, kemudian 1 tangkai menghasilkan 100, totalnya jadi 700, tapi masih ada kelanjutan ayatnya. Wallahu yudha'ifu. Yudha'ifu. Kalau yudha'ifu artinya Allah melipat gandakan. Melimpahkan pahalanya lima yasha, kepada siapa saja. Kalau yudha'ifu panjang, yudha'ifu. Dibanding yudha'ifu. Kalau yudha'ifu dia di tasdid, dia panjang tapi tidak lebih panjang dari yudha'ifu. Di ayatnya Allah memilih kata yudha'ifu. Berarti Allah ingin kita mendapatkan limpahan pahala ketika kita tidak menghitungnya. Jadi kalau kita tadi menghitungnya pakai ilmu arud, udah lebih dari 700, Bu. Tapi kalau kita tidak menghitungnya, sudah, saya tilawah aja. Saya qiraah aja. Saya ingin mengamalkan hadis Rasulullah yang tadi, al-hal, al-murtahal. Saya tidak memikirkan angka-angka yang akan saya dapatkan berupa pahala. Sudah, berarti Ibu mendapatkan yang mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan tanpa batasan. Jadi dilengkapi kalau membaca ayat ini jangan sampai 700-nya aja ya Bu ya. Dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa saja yang tidak menghitung. Insyaallah ya. Pada menghitung ternyata banyak pahalanya. Yang tidak menghitung Allah berikan tanpa batasan. Mangga teh lanjut. Nah, ini tadi di hadis yang tadi ya, pahalanya menjadi lebih banyak karena sering mengulang. Kalau yang kurang lancar, misalkan harusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Jadi
harus disentak dua-duanya gitu, harus dihentak dua-duanya. Sudah 3 kali ngulang berarti 30. Belum lagi per hurufnya tadi ya. Jadi insyaallah. Semangat ibu-ibu, ibu-ibu contoh ya, ibu-ibu contoh kalau dosennya insyaallah solehah, mahasiswa dan mahasiswinya juga insyaallah lebih solehah lagi gitu. Semangat ibu dosen membaca menular juga, semangat kebaikan itu menular insyaallah. Semangat berikutnya teh. Nah, kalau ini hadisnya tentang tilawah, Bu. Kalau yang tadi itu tentang kiroah, kalau ini tentang tilawah. Apa bedanya kiroah dengan tilawah? Kalau kiroah hanya membaca saja. Membaca misalkan Al-Fatihah dari basmalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah selesai, itu membaca. Tapi kalau tilawah, di sini disebutkan ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa kegiatannya? Yatslu kitab Allah. Yatsluna, karena itu yatslu itu untuk satu orang. Tapi kalau yatsluna, mereka membaca bersama maknanya, memahami maknanya, memahami artinya, mengkaji. Yatadarasunahu, sudah jadi bahasa Sunda jadi ya, ngaderes gitu ya. Kalau ngaderes itu memahami makna, belajar bersama-sama, saling menyimak gitu ya, seperti itu. Bainahum, di antara mereka, saling menyimak di antara mereka. Kemudian Allah akan memberikan 4 kebaikan. Apa kebaikannya? As-sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan. Membaca Quran juga tenang kok Bu Diana. Betul. Alhamdulillah membaca Quran itu membuat kita menjadi tenang. Sama seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Widi di awal ya. Untuk pembukaan ayat pertemuan kita. Sakinah. Tatma'innul qulub. Tapi ketenangan orang yang membaca tanpa memahami makna dengan ketenangan orang yang memahami maknanya berbeda, lebih berbobot, lebih berkesan gitu. Insya Allah itu. Dan itu yang ingin dimaksudkan dengan hadis ini, sakinah. Oh seperti ini. Jadi kalau membaca ayat tentang neraka, oh begini. Kenapa berbeda dengan ayat yang itu? Oh ternyata ini titik tekannya ke sini, yang itu titik tekannya ke situ. Oh ternyata ini tuh satu paket. Paket yang itu diturunkan di sebelah sana untuk melengkapi yang ininya, yang ini di sebelah sininya untuk melengkapi yang ininya. Ternyata ini teh satu rangkaian. Yang sebelah sana rangkaian 1 sampai 2, ternyata lanjutannya yang ini yang 3 dan 4. Seperti itu. Oh, jadi semakin oh aja ya, semakin takjub gitu ya, semakin nggak puas, pengen cari lagi gitu ya. Ingin tahu lagi gitu. Itu kalau tilawah seperti itu ibu-ibu. Apakah hanya sakinah? Tidak. Allah akan menurunkan yang berikutnya. Wa ghasyiatumur rahmah. Ghasyiatumur rahmah itu artinya diliputi rahmat. Kalau diliputi berarti semua, setiap orang yang mengikuti semuanya ya. Yang namanya diliputi itu kan berarti setiap sisinya. Ya. Kemudian wafatumul malaikat. Malaikat menaungi dengan sayapnya. Wazakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan membangga-banggakan, menyanjung-nyanjung di antara hamba-hamba Allah yang ada di arsy. Seperti itu. Next, Teteh. Ya, nah ini ya tadi ketenangan. Kemudian rahmat. Kalau rahmah dalam Al-Quran minimal diwakili dengan 3 ayat ini. Ketika Allah meliputi kita dengan rahmat, orang-orang yang ngaderes Al-Quran, orang-orang yang belajar dan memahami biasanya komunal ya. Kalau kiroah tadi personal, kalau tilawah itu biasanya komunal, ada gurunya, ada teman-teman banyak gitu ya, seperti itu. Mendengarkan, ada pertanyaan, dikaji, disimak terus gitu, seperti itu. Minimal mendapatkan ampunan. Kalau dalam surat Az-Zumar ini disebutkan kul ya ibadi, wahai hamba Allah, katakanlah kepada hamba Allah yang yang melakukan kezaliman yang banyak, la taqnatu mir rahmatillah,
jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah menyediakan ampunan. Jadi rahmat Allah kalau di ayat ini disandingkan dengan ampunan. Jadi orang yang tilawah sambil memahami maknanya, Allah sediakan ampunan. Kemudian di surat 2 ayat 157. Ini ayat 156 dan 155-nya itu tentang doa istirja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Nah, di bawahnya itu ada ayat ini. Mereka mendapatkan rahmat. Wahum muhtadun. Ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk. Jadi rahmat itu identiknya dengan pengabulan doa dengan petunjuk. Sebelumnya ada kesabaran. Kemudian kalau di ayat 1, di ayat 3 surat 1, Ar-Rahmah ini satu akar kata dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mendapatkan Ar-Rahman Allah di dunia mendapatkan, di akhirat juga mendapatkan. Jadi Masya Allah, orang mengkaji dalam makna Al-Quran, minimal Allah menyajikan ampunan, petunjuk, dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian dinaungi oleh malaikat. Mungkin ini Ibu dosen yang tergabung di sini ada berapa, Mbak Ayusa? Hari ini? Hari ini 47, Ustaz. Ada partisipan di sini ya. Baik. Iya. 47. 47 ini secara manusiawi. Tapi ketika tadi Allah menyebutkan melalui lisan Rasulullah, wahafathumul malaikah, malaikat ikut menaungi. Mungkin tidak jadi 47, bisa jadi 470. Karena malaikat ikut. Jadi kita adem. Nah, malaikat itu kan menularkan ademnya gitu ya, seperti itu. Jadi Masya Allah, malaikat ikut. Apakah jin juga ikut? Ya mungkin saja ikut juga. Hanya kita tidak tahu karena mereka makhluk gaib. Kemudian wazakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyanjung, memuji-muji kita. Karena tidak ada yang Allah puji di antara kita ya, tidak ada. Mbak Ayusa pernah dipuji oleh Allah? Belum, kita belum ada yang pernah dipuji oleh Allah. Dan kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ketika sedang menjalani proses tilawah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Ketika kita mengkaji ayat, mengkaji memahaminya dan step berikutnya nanti menghafal dan mengamalkannya. Jadi kita itu hari ini dipuji-puji oleh Allah. Malaikat tuh hamba-hambaku sedang ngederes Quran gitu ya. Tadi surat 6 ayat 160 ya. Tadi sudah banyak bertebaran ayat-ayat tadi. Disebutkan ini. Tadi saya ada Ibu dosen Nani, ada Ibu Asnia, ada Ibu Astri. Insyaallah tadi saya baru lihat beberapa dan banyak lagi itu disebutkan semuanya oleh Allah. Mereka sedang yatadarusuna bainahum. Insyaallah. Jadi ketika kita ingin disanjung oleh Allah di depan para malaikat, ayo kurang tilawah. Seperti itu ya. Ternyata tidak harus bawa pedang ke medan jihad gitu ya, kemudian kita syahid dulu baru dipuji oleh Allah. Tidak, ternyata itu. Ketika kita ngadares Quran saja, Allah sudah memuji-muji kita. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita haro gitu ya dan malas gitu ya? Ayo, apa sih yang membuat kita berlama-lama nanti itu? Ayo. Ini kita sedang membuat Allah bangga dengan pekerjaan kita, dengan amalan kita. Ya, baik, mangga dilanjutkan Teh. Nah, tadi sudah perbedaan antara kiroah. Kalau kiroah tadi berlimpah pahala ya sampai ke ilmu arudnya. Kemudian tilawah sampai Allah berikan 4 keutamaan. Sekarang ada perbandingan antara alim itu orang yang mengetahui, dengan pengetahuannya dia menjadi orang yang berilmu lalu mengamalkan gitu ya, alim. Kemudian abid. Nah, apa bedanya alim dan abid?
Kalau alim, selain dia berilmu, dia mengamalkan, dia mengajak orang lain untuk mengamalkan. Kalau abid, biasanya lebih cenderungnya untuk dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya pekerjaan panitia itu mungkin termasuk alim. Amin ya, panitia. Apa keutamaannya? Wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sa'idil kawakib. Jadi keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran, yang memahami kemudian mengamalkan dan mengajak orang lain untuk sama-sama memahami dan mengamalkan juga, ternyata keutamaannya seperti keutamaan bulan saat purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Kan kelihatan dari bumi itu bulan lebih terang. Begitu kan ya, Mbak Aisyah ya? Kan? Insya Allah. Nah, jadi ternyata orang alim dengan abid itu perbedaannya seperti itu. Orang abid kelihatannya ahli ibadah, tapi untuk dirinya sendiri, dia seperti bintang. Terang juga. Dilihatnya dari bumi ya, bukan dari sisi ilmu alam ya, bahwa bintang adalah memiliki cahaya sendiri. Tidak. Tapi dilihatnya dari sudut pandang bumi. Gitu. Kecil, kelap-kelip, kecil. Ketika di sampingnya ada bulan, terlihat terang. Seperti itu. Hingga Allah ingatkan lagi dengan ayat Al-Quran di surat Fatir. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, takut itu melahirkan ketundukan dan melahirkan amal soleh. Gitu ya. Bukan takut lantas lari, gitu ya. Bukan. Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Siapa yang paling takut? Ternyata ulama. Orang yang berilmu dan mengamalkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan. Hanya, Masya Allah ini ibu-ibu dosen yang dirahmati Allah sudah diajak oleh panitia untuk ikutan udoj. Nah, berarti posisi peserta ini ada di posisi abid, sedang menjalani sebuah ketaatan. Nah, agar posisinya naik dari abid ke alim, ajak lagi orang lain. Seperti itu ya, ajak lagi orang lain. Jadi pahalanya tidak dihabiskan oleh panitia. Panitia terus mengajak, panitia terus mengingatkan, panitia terus wapri belum laporan dan sebagainya. Tapi ibu-ibu peserta juga mengajak orang lain. Terus menular kebaikan itu menular, ngajakin terus sampai satelit full gitu ya. Ngararaos sadayana. Sampai ke karyawati-karyawatinya, sampai ke mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswinya, sampai ke perangkat-perangkat yang lain gitu. Insya Allah. Diingatkan juga di hadis ini. Man da'a ila hudan. Siapa yang menyeru kepada petunjuk. Kana lahu minal ajri. Untuknya ada pahala. Mislu ujuri man tabi'ahu. Sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang tersebut. Jadi agar sama posisinya. Sudah diajak, ngajakin. Sudah diajak, ngajakin terus seperti itu ya. Banyak kenapa Abu Bakar itu tidak berkurang pahalanya ya. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq itu tidak memiliki rekening seperti Utsman bin Affan yang rekeningnya masih hidup sampai sekarang ya. Nah, Utsman bin Affan itu setiap pahala Utsman bin Affan mengalir kepada Abu Bakar. Setiap pahalanya Thalhah bin Ubaidillah nyambungnya ke Abu Bakar. Setiap pahalanya Zubair bin Awam nyambungnya ke Abu Bakar karena mereka berislam melalui tangan Abu Bakar. Jadi seperti itu gitu. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, ayo jangan berhenti di peserta udoj. Peserta udojnya ngajakin lagi yang lain. Colek-colek lagi. Agar mendapat lipat ganda pahala. Hingga Allah ingatkan kita dengan surat ini. Ini juga insya Allah ibu-ibu sudah sering sekali mendengarnya, bahkan mungkin sudah hafal ya. Kuntum khaira umat. Kapan menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika mengajak.
watanha 'anil munkar, watanhauna itu. Dan ketika mencegah dari keburukan. Setelah sebelumnya tu'minuna billah, ya, insyaallah. Jadi harus merasa gatal apabila belum mengajak orang lain, ya, insyaallah. Udah kalah oleh panitia. Mangga teh, next. Nah, ini kisah tentang apa sih, Bu Diana? Judulnya ada di bawahnya ya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk kita 3 pelajaran dalam 3 kisah. Kisah burung hudhud bersama Nabi Sulaiman. Burung hudhud ini prajurit yang saat Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan, burung hudhud tidak ada. Otomatis sebagai seorang panglima ketika melihat prajuritnya tidak ada bertanya. Dan bertanyanya bahkan sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Naml itu, kalau burung hudhud tidak datang dengan sebuah alasan yang jelas gitu ya, la azbahannahu gitu. Aku akan menyembelihnya gitu. Masya Allah. Burungnya lucu ya ibu-ibu seperti ini. Saya membayangkan burung hudhud ini melakukan adventure gitu ya, journey-nya ke tempat Ratu Balkis gitu. Kemudian tadi melihat ya seperti itulah. Hingga akhirnya evaluasi dan monitoring dari Nabi Sulaiman menghasilkan produk dakwah baru. Mengajak ternyata. Mungkin kita harusnya malu dengan burung hudhud. Burung hudhud ini saja sebagai seekor burung dan tidak besar seperti elang, tidak besar seperti garuda atau cendrawasih gitu ya, atau apa ayam kalkun gitu. Tidak, ini kecil saja. Tapi keinginan untuk mengajak makhluk Allah yang lain gitu, itu besar sekali, melebihi berat badannya. Terus seekor burung saja. Kita kalau tidak mengajak orang lain, berarti mungkin kata burung hudhud teh, wah kalah sama aku, ya seperti itu. Nabi Sulaiman pun sama, mengevaluasi, memonitoring. Ini pekerjaannya tuntas atau tidak, ini rapih enggak, memanage semuanya. Karena sebagai seorang panglima. Kemudian kisah apa lagi yang Allah abadikan untuk sebuah monitoring dalam sebuah organisasi? Di sini ada Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Mas, insya Allah ibu-ibu sudah hafal ya. Kisahnya di surat At-Taubah, saat Ka'ab bin Malik bersama 2 yang lainnya, ada Muroroh dan Hilal, yang tertinggal tidak ikut perang karena ya kalau kata mereka tanpa alasan. Tidak, tanpa alasan ya Rasulullah. Kalau engkau bertanya alasanku apa, pasti engkau suka aku berbohong. Tapi aku ingin disukai oleh Allah. Sehingga aku tidak punya alasan. Dan akhirnya 50 hari diasingkan ya, sebagai sebuah pertaubatan. Dan taubatnya diterima. Makanya ada syariat sujud syukur ini salah satunya berkaitan dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian Nabi Musa dan Khidir. Ini sebuah perjanjian dan ini pun Allah yang mengutus Nabi Musa agar bertemu dengan Khidir. Perjalanan terus seperti itu gitu ya, hingga akhirnya Nabi Khidir mengevaluasi. Nabi Musa kan sudah disebutkan dari awal. Lan tastati'a ma'iya sabr. Kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Tapi karena Nabi Musa diperintah oleh Allah ya harus gitu, berusaha. Hingga akhirnya setelah 3 kali peristiwa, Khidir mengingatkan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan gitu ya. Sudah 3 kali karena bertanya terus gitu. Insya Allah itu pun sama gitu. Nah, apa sambungannya dengan Odoj ini gitu. Odoj kan sebuah komunitas. Komunitas yang mencoba untuk manage semua peserta agar rapih dari sisi laporan, agar mengingatkan temannya yang lain gitu. Maka
dalam Al-Quran juga 1400 tahun yang lalu sudah Allah ingatkan kisah ini. Ada burung Hudud yang dievaluasi, ada Ka'ab bin Malik yang dievaluasi oleh Rasulullah SAW, ada Nabi Musa yang dievaluasi oleh Nabi Khidir, gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita dievaluasi itu, insya Allah untuk kebaikan semuanya. Agar tujuannya ketika kita baik semua di satu komunitas, maka mungkin di komunitas ini akan membuat komunitas-komunitas yang lain terus, ya. Sehingga sambung menyambung rantai-rantai kebaikan itu tidak berhenti di ibu-ibu dosen dan tenaga pendidik di Pondok ini aja. Tapi mungkin nanti dengan keluarganya, mungkin nanti dengan teman SMA-nya terus seperti itu, gitu ya, nyambung terus. Kita ingin ada sebuah kesadaran bahwa yang namanya evaluasi untuk sebuah komunitas atau amal apapun, pekerjaan apapun, apalagi ibu-ibu terkait dengan pembelajaran, dengan hak dan kewajiban, insya Allah sudah lebih paham. Jadi kalau yang namanya hanya sekedar laporan mah, insya Allah kalau untuk ibu-ibu mah mungkin bahasa Sundanya tercetek gitu ya, gampil, kantun klik. Tapi qadarulahnya memang sok lupa terskip karena agenda yang lain gitu. Jadi hari itu lupa laporan. Ya mungkin saja ada. Tadi ingatkan di sini untuk sama-sama bertekad. Kisah-kisah besar orang-orang terdahulu juga menginspirasi kita bahwa mereka juga tidak luput dari evaluasi. Apa ya? Mungkin bahasa Umar bin Khattab itu hasibu qabla an tuhasabu. Berhitunglah sebelum dihitung. Mungkin seperti itu. Mangga teh, dilanjutkan teh. Hai. Ini ada 2 atau 1 slide lagi nih. Terakhir. Mengapa diingatkan dengan 3 ayat ini? Ayatnya sudah hafal, dan ini termasuk surat yang favorit selain Triple Qul dan Inna Atoina serta Quraisy. Gitu. Ini adalah next surat yang fenomenal dihafal oleh kita semua. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar, sama saja. Innal insana lafi khusr. Allah menyebutkan di ayat keduanya personal, bahwa setiap diri kita rugi. Tapi di ayat 3-nya, Allah mengingatkan komunal. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang, bukan orang. Amanu, beriman. Orang beriman itu identiknya beramal soleh. Salah satu bentuk amal soleh, tausiah, menasehati orang untuk ada di dalam kebenaran dan kesabaran. Ini dua poin pekerjaan yang biasanya dilupakan, hingga Allah harus mengingatkannya secara terpisah. Sepertinya bukan keluar dari amanu amilus sholihat, ini spesial yang suka dilupakan oleh manusia, makanya Allah ingatkan secara khusus. Ya, silahkan ingatkan yang lain. Apa hubungannya dengan surat tolak? Gitu ya? Ini juga ayatnya, suratnya surat tolak, tapi ternyata bahasanya tentang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini juga sudah menjadi ringan di lisan itu ayat ini ya, hanya berat dilaksanakan. Di situ ada makhraja, ada solusi. Kemudian di sana juga ada yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian ternyata tidak cukup. Tawakal disambungkan dengan Allah akan memberikan kecukupan. Karena sambungan takwa dengan iman dan amal soleh itu nyambung di surat Al-Baqarah. Sudah hafal ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Ya, wa yuqimuna shalat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, dan maha gaib di sana ada Allah, malaikatnya itu. Ada hari akhir, ada qada dan qadar. Yuqimuna shalat. Nanti akhir-akhirnya hudalil muttaqin. Bukan di akhirnya, di awal ya. Dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi takwa itu identiknya dengan amal soleh. Sama ternyata dengan
surat 103 ini, surat Al-Asr. Sama dengan yang Allah ingatkan di surat At-Tolak gitu, tentang talak. Tapi pengajarannya untuk setiap kebaikan, keumuman kebaikan. Dan mengapa harus selalu diingatkan? Dan mengapa ibu-ibu harus mengingatkan orang lain dan mengajak orang lain pada saat yang sama ibu diingatkan, teteh diingatkan, pada saat yang sama teteh juga mengingatkan orang lain dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama bahkan lebih baik lagi. Karena kita sedang mengundang turunnya barokah dari langit. Di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Sama ini, ayatnya tentang iman dan takwa, iman dan takwa. Seandainya, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Allah akan membukakan barokah. Kalau barokatun itu satu, seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini barokat, gitu, kayaknya itu panjang. Artinya keberkahan yang banyak. Dari mana? Minas sama, dari langitnya. Wal ard, dari bumi. Jadi ketika kita diajak orang lain untuk beriman, kemudian beramal soleh agar menjadi orang yang bertakwa, maka saat yang sama kita juga mengajak orang lain untuk sama-sama beriman dan beramal soleh. Dan ketika sudah seperti itu, kita sedang mengetuk pintu langit, memohon keberkahan dari langit agar penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Karena ternyata apa yang kita lakukan abstrak, hasilnya konkret. Kita beriman kepada Allah, abstrak, orang lain tidak tahu. Tapi hasilnya barokah. Langit mencurahkan hujan yang menumbuhkan, kemudian isi buminya semuanya subur, tidak ada badai, tidak ada banjir, tidak ada tsunami, longsor, dan sebagainya. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, yang menjadi pelayan rakyatnya. Itu dari mana? Dari personal-personal ini. Personal-personal ini yang memposisikan diri, saya harus baik. Dan saya harus mengajak orang lain untuk baik. Agar refleksinya terus seperti itu. Kita sedang mengetuk pintu langit untuk menurunkan barokahnya. Mungkin bila Indonesia tertahan barokahnya, langitnya berhenti menurunkan barokah, buminya berhenti menurunkan barokah. Mungkin karena kita, salah satunya tadi, mungkin belum mengajak orang lain. Kita masih nyaman di posisi abil, gitu. Belum melangkah di posisi abil. Gitu ya, Ibu. Enggak, diajengkan teh sekedip deui. Atas ya? Ini masih ada lagi deh. Sudahkah? Ini yang terakhir kah? Iya, Ya. sepertinya. Yang terakhir ya? Oh, kayaknya Ya. saya salah kopi deh. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Intinya ini saja ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, besok, lusa, dan yang lalu untuk mengetuk pintu langit agar menurunkan barokahnya. Dan begitu juga agar bumi mengeluarkan barokahnya. Mangga sekap diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kami sampaikan kepada Ustazah Diana telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mohon izin Ustazah Diana jangan beranjak dari Zoom ini dulu. Jadi kita akan bersama-sama untuk secara simbolis memulai ngaos. Namun sebelumnya nanti Teh Diana memimpin doa di akhir dulu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin setelah ini adalah menyampaikan teknis ngaosnya gitu. Untuk waktu dan tempat kepada Teteh Tari mungkin bisa menyiapkan slide-nya dan menyampaikan terkait dengan ngaos pada siang hari ini. Maka dari itu kami persilahkan untuk Teh Tari, mangga. Iya, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Saya menjelaskan sedikit saja Bu Ibu tentang teknis ngaos ini gitu ya. Mungkin cerita sedikit dulu kenapa muncul ide ngaos gitu. Karena Super Odots ini setiap tahunnya itu bikin
kali kajian. Nah, kajian ini adalah kajian yang terakhir gitu. Jadi kita pengen bikin beda, gimana sih bikin beda gitu di kajian terakhir di tahun 2021. Akhirnya kita kepikiran, kita ngaji on the Zoom bareng-bareng aja gitu. Kita khataman bareng satu Al-Quran selama 3 hari gitu. Nanti kita bagi-bagi gitu ya. Jadi di Zoom-nya ini hanya simbolis saja seperti itu. Jadi keideannya seperti itu. Jadi nanti akan dibikin video dokumentasi biar ibu-ibu lebih semangat lagi gitu untuk tilawahnya seperti itu. Oke, mungkin next Mbak. Next. Ini udah tadi ya sedikit penjelasan gitu. Jadi nanti ibu-ibu yang sudah 10 orang ibu-ibu yang sudah kami minta menjadi perwakilan, kami izin untuk spotlight dan kami videokan, yang mana nanti di akhir kami akan editing video yang sebagai video dokumentasi sebagai pembukaan ngawas ini ya. Jadi nanti next Mbak di timeline-nya. Nah, timeline-nya ini. Jadi nanti ibu-ibu yang sudah mendaftar di form yang sudah dibagikan di grup gitu ya, ada yang bersedia ngaji 1 juz, ada yang bersedia ngaji setengah juz, mangga diselesaikan maksimal sampai dengan 3 Oktober ya. Jadi sampai hari Minggu. Jadi weekend-nya bisa dihabiskan dengan sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Nah, nanti di tanggal 3 Oktober nanti kami akan memberikan form di WA-nya untuk laporan seperti biasa. Kayak ngaji biasa kan setiap harinya ada laporannya. Nah, nanti kami akan mengupdate-nya secara berkala dari hari ini sampai dengan tanggal 3 Oktober. Ya, yang mana nanti tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan gong acaranya itu nanti di tanggal 15 Oktober, yaitu kajian terakhir di tahun 2021 ini. Yang mana tadi sudah di-spoiler akan pematerinya Ustazah Nini, seperti itu ya. Ini sedikit timeline di kajian ketiga Super Audits di tahun 2021 ini. Mangga Mbak, next. Nah, ini ya, ini untuk perwakilan 10 orang tadi ya, yang sudah kami infokan terlebih dahulu gitu ya. Teknisnya, pertama mungkin cari posisi yang nyaman, kemudian rapikan penampilan, kemudian ibu-ibu yang menjadi 10 orang perwakilan boleh menyalakan kamera. Kalau bisa background-nya diganti dengan background ngaos seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang ibu-ibu 10 orang yang menjadi perwakilan. Kemudian yang menjadi perwakilan ini menghidupkan atau menyalakan mikrofonnya secara bergantian. Jadi kami juga sudah memberitahukan setiap ibu-ibu kebagian ayat yang mana, seperti itu. Nah, kemudian perwakilan peserta tilawah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Jadi sebagai simbolis itu hari ini 10 orang peserta akan membacakan bergantian. Jadi 1 orang mendapat 1 ayat, seperti itu. Nah, sedangkan ibu-ibu yang lain yang sudah mendaftar di Google Form ataupun lewat WA di grup Super Odoch itu bisa menyelesaikan kajiannya. Jadi setelah ini nanti ada 1 slide bagian kajian yang bagian tilawah yang akan ibu-ibu selesaikan selama 3 hari. Ya, kalau hari ini selesai gitu setengah juz, misalnya 30 menit sudah selesai setengah juz, boleh nanti dilaporkan saja di grup Super Odor seperti itu ya. Tapi misalnya hari ini masih ada ngajar atau masih ada kerjaan lain, boleh nanti weekend-nya diselesaikan untuk setiap jatahnya seperti itu ya. Oke, nanti step selanjutnya adalah melaporkan di grup WA Odoch, dan terakhir semoga Allah meridhoi kegiatan kita hingga akhir nanti ya di tanggal 15 Oktober. Oke, boleh next Mbak. Nah, ini adalah nama-nama ibu-ibu yang sudah mendaftar via Google Form ataupun WhatsApp gitu ya. Jadi nanti ini di-share lagi di grup gitu ya. Pembagiannya di grup WA grup seperti itu. Kalau sekarang bisa screenshot, mangga boleh di screenshot. Nanti kebagiannya di bagian yang mana seperti itu ya. Jadi ini kami melakukan plotting berdasarkan kesediaan ibu-ibu, bisanya 1 juz, setengah juz atau seperti apa ya. Oke, sepertinya sampai situ aja kayaknya Mbak Ayu teknisnya gitu ya. Jadi
tilawah ini maksimalnya sampai tanggal 3 gitu pelaporannya. Lebih cepat mungkin lebih baik seperti itu. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Teteh Tari untuk pemaparan gimana sih teknisnya untuk ngaos ini. Nah, Ibu-Ibu mohon izin dulu, bagi yang tidak berhalangan untuk tidak bisa menyalakan kamera, kami minta untuk menyalakan kamera. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita mulai teknisnya di ngaos untuk 10 perwakilan teman-teman Ibu-Ibu semua yang akan membacakan. Mungkin mohon bantuannya untuk Teteh Yosi untuk siap meng-capture ya. Mungkin Ibu-Ibu siap on kamera semuanya. Saya akan mencoba menghitung 3 kali ya. Ini beberapa Ibu-Ibu udah izin ke kami untuk tidak bisa menyalakan karena kameranya bermasalah. Mangga diambil Teteh Yosi. 1, 2, 3. Apakah perlu angka keempat, Teteh Yosi, untuk meng-capture ibunya selama 50 ini? Udah semua? Sebentar, ini baru slide pertama. Lanjut Oke, ke kedua. Oke. Hitung lagi ya, Ibu. 2. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, untuk satu sesinya sebelum sudah kita mulai, dan di sini kami mohon izinnya untuk menyampaikan lagi bahwa Ibu-Ibu silahkan baca ayatnya saja tanpa terjemahan dan tidak perlu baca basmalah karena kita akan baca bareng-bareng di sini. Nah, kecuali di ayat kecuali yang baca ayat yang pertama ya Bu Ibu ya. Kan tadi sudah dibagi ya, siapa yang baca Al-Kahfi yang pertama dan kedua dan sampai ke 10. Mungkin kita mulai secara simbolis untuk ngaos, kita mencoba menghatamkan Al-Quran selama 30 juz oleh ibu-ibu kajian Super Odos yang sudah bergabung di live Zoom saat ini. Kita buka dengan bacaan basmalah, Wahid, Isnin, Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mbak Ayu diingatkan kembali siapa ayat 1, ayat 2 Mbak Ayu. Oh iya, boleh. Boleh. Oke. Mohon izin Ibu-Ibu. Yang pertama itu Ibu Suryanti Ningsih. Ya, dari Ta'awudz boleh Ibu, mangga. Yang pertama, ayat surat pertama itu Bu Suryanti Ningsih. Yang kedua itu Ibu Iman Nurmalia. Yang ketiga Ibu Spiorini. Yang keempat Ibu Heti. Yang kelima Ibu Aprianti. Yang keenam Ibu Pahala. Yang ketujuh Bu Susi. Jika Bu Susi tidak ada, digantikan oleh Bu Widi. Yang ke-8 Ibu Ellen, yang ke-9 Bu Nani, yang ke-10 Bu Prati Hutarigani. Berikut, mangga Ibu Mbak Ayu, Suryanti. Bu Heti udah masuk Mbak Ayu? Sudah ya? Mbak Sudah Ayu, belum? Gimana Bu? Nah ini Mangga, bagian Bu. ayat 10 tadi dikasih tahunya. Oh ya, bentar Bu, siap. Oke, untuk Bu Nani yang ke-10, Teteh. Mbak Ayu, Bu Heti kayaknya nggak bisa masuk deh. Gantiin. Oke, Siapa yang siap. mau ngegantiin gitu Mbak Ayu? Oke, siap. Mangga ibu-ibu yang berada di sini boleh menggantikan Bu Heti. Langsung chat saja. Atau mungkin kalau tidak ada nanti boleh dari saya. Itu surat keempat. Kita bisa mulai sekarang atau beberapa menit lagi ibu-ibu. Sudah dibuka. Untuk tadi Bu Nani, yang surat yang ayat ke-10 gimana? Mbak Tari, oke? Boleh, berarti saya ke-9 ya. Oke, siap. Oke ya Bu, mohon maaf agak sedikit ini. Kita ulangi lagi ya Bu, udah pada siap ya? Udah belum? Oke, saya berikan waktu 2 menit. Mangga disiapkan dulu Qurannya. Mbak Ayu, izin yang Bu Heti langsung aja. Kalau nggak Mbak Ayu, siapa yang mau gitu. Jadi jangan nunggu di chat. Oh ya, siap. Oke, siap Teteh. Oke, 2 menit ya Ibu-Ibu. Mangga dibuka dulu mushafnya.
Oke, alhamdulillah siap. Ibu Ocha, oke, nggak apa ya? Siap. Oke, siap Bu. Mangga Bu, dinyalakan mic-nya boleh. Nanti biar Sudah? nggak ngeklik. Sudah siap. Nah. Sudah jelas ya suaranya? Mantap Bu, sudah. Alhamdulillah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا إلى آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبين فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Ya, barakallah kepada seluruh peserta kajian ODOTS dan ngaos tentunya pada siang hari ini. Secara simbolis kita telah membuka acara ngaos yang akan diselesaikan selama 3 hari dengan timeline yang sudah diberikan oleh Mbak Tari. Maka terima kasih kami sampaikan lagi kepada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi tentunya untuk menghatamkan Quran selama 3 hari. Nah, untuk acara selanjutnya, boleh slide, oke. Nah, untuk acara selanjutnya di acara ngaos ini, mungkin saya mau sedikit memberikan info dulu. Nanti Ibu jangan sungkan ya untuk ngecek ke kami apabila info untuk pembagian ayatnya masih masih belum sesuai ataupun masih bingung kayak gitu ya. Semoga Ibu langsung japri saja ke grup dan insya Allah akan kita japrikan ke ke Super Odots juga di grupnya gitu untuk ini. Nah, ibu-ibu mengingatkan di sini kami kajian Super Odots Telio bagi ibu-ibu yang ingin berinfak untuk hari ini bisa langsung ke link aja. Pun tadi saya mohon izin untuk link ajanya atas nama saya, tapi insya Allah ini untuk kebutuhan operasional kita selama kita menjalankan kajian Super Odots. Nah, setelah itu mungkin kita akan langsung ke acara terakhir. Mohon izin Bapak kepada Ustazah Diana untuk memimpin doa pada akhir sesi. Maka dari itu mohon izin Ustazah Diana untuk konten kembali untuk memimpin kita doa bersama di closing acara pada siang hari ini. Mangga Teh Diana. Please.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi permintaan dan keinginan kita. Terlebih yang paling besar untuk kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa istighfar salah satunya mengundang turun rahmat Allah juga. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya ghafurur rahim. Allahumma ya ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma Rabbana ij'alna muqimas salati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Allahumma Rabbana rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih doa bersamanya dari Ustazah Diana untuk acara pada siang hari ini. Maka dari itu Ibu, terima kasih atas waktunya, dan sedikit tadi saya belum sedikit dari materi yang disampaikan Bu Diana. Mohon maaf kami tidak memberikan waktu untuk tanya jawab gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa demi masa bahwa setiap diri kita rugi kecuali orang-orang beriman, di mana orang yang senantiasa menasihati orang lain dalam kebaikan. Dan kami tentunya mohon maaf kepada ibu-ibu semua jika selama di acara ngaus ini kami selaku panitia belum sempurna tentunya, dan mohon bimbingannya dan supportnya terus di acara-acara berikutnya. Mungkin sekian dari acara ngaos, dan ibu-ibu tetap semangat untuk 3 hari ke depan untuk menyelesaikan hatamnya. Semoga nanti insya Allah di kemudian hari kita dipertemukan lagi di tanggal 15 tentunya di akhir acara kajian Super Odos Value bersama Teh Diana. Mungkin kami akan lagi hatur nuhun kepada Teh Diana untuk hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan juga secara diri pribadi kami mohon maaf. Acara ini akan kami tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin.